Shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah pada ibadah kedua pada pagi hari ini. Ibadah umum kedua pagi hari ini kita akan menggunakan tata ibadah HUT PGI tahun 2021 dengan tema bersama menghadapi bencana. Panggilan beribadah kita akan membacanya dengan bersahutan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat, baik, kita akan mengawal ibadah pagi ini. Kita menaikkan pujian Kidung Keesaan 4 bait 1 dan kedua. Marilah masing-masing kita dalam ibadah ini mengaku di dalam hati bahwa Allah yang Esa di dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, adalah sumber pertolongan kita. Silakan jemaat menyaut dengan mengatakan amin ya amin. 1, 2, 3. Salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Silakan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, diambil dari Lukas 10 ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita sambut firman ini dengan Kidung Keesaan 289 ayat 1 dan 2.
Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26 sampai 30. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Oleh karena itu, tolonglah ya Tuhan, supaya gerejamu yang ada di muka bumi ini akan terus giat bekerja dan melayani Tuhan. Dalam pelayanan kami membutuhkan kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah kepada kami, bimbinglah kami, arahkanlah kami, dan tolonglah kami, agar kami dapat menggunakan firman ini sebagai dasar dan landasan pelayanan kami dan pelayanan gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus bekerja mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui pekerjaan Roh itu kami mengerti firman ini, dan dengan
sukacita melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Pak Billy, selamat datang ya. Setelah kurang lebih 1,5 bulan beliau harus dirumahkan, tapi puji Tuhan hari ini beliau sudah menyapa kita dan hadir di tengah-tengah kita. Saudara, liturgi yang kita pakai hari ini dibuat oleh gereja Kristen yang ada di Buol Toli-Toli dalam rangka ulang tahun PGI. Jadi kita menggunakan liturgi yang dikirim oleh PGI yang disiapkan oleh saudara-saudara kita dari gereja Buol Toli-Toli di Sulawesi. Dalam liturgi ini kita sedikit ada perubahan-perubahan ya. Oleh karena itu saudara silakan perhatikan layarnya nanti, sehingga saut menyautnya akan tetap jalan karena ini masih akan berlanjut. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin memberi apresiasi dulu kepada rekan-rekan kita di tim multimedia. Ya, sebagaimana yang kita ketahui beberapa minggu yang lalu ada sedikit gangguan di TV kita, tetapi karena kerja keras mereka semua hari ini semuanya udah bagus ya. Jadi biasa ada sedikit problem, tetapi upaya keras dan kesungguhan untuk memberi pelayanan yang terbaik itu sudah disertai dan diberkati oleh Tuhan sehingga kita melihat tampilannya sudah bagus. Dan saya berharap dimanapun ibadah ini atau siaran ini bisa ditangkap lewat Facebook, saya menyapa saudara semua, kiranya Roh Kudus bekerja dan menolong saudara sehingga saudara mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, di manakah Antiokhia itu? Ada yang tahu kira-kira? Antiokhia.
silent artinya setuju semua, tahu semua, atau tidak tahu di mana gitu ya. Antioquia itu menarik sekali dalam Alkitab karena beberapa kali disebut di Antioquia lah pertama kali tentang Kristen atau orang Kristen itu disebutkan di Antioquia. Apa yang menyebabkan Injil Tuhan itu sampai ke Antioquia? Ya, Antioquia dalam negara modern saat ini adalah di Turki. Di Turki, disitulah Paulus datang, Barnabas, Silas, dan para rasul yang lain untuk memberitakan Injil. Antioquia dalam zaman kuno atau zaman Paulus atau Saulus pada saat itu menjadi sangat menarik karena kota ini kota yang maju, ada banyak orang-orang yang berpendidikan dan kebudayaan yang tinggi juga ada di situ, sehingga ini menjadi pusat perhatian dan pusat pemberitaan Injil. Alkitab menceritakan 1 tahun lamanya Paulus atau Saulus beserta Barnabas dan juga para rasul yang lain tinggal di situ. Tetapi hari ini kita melihat bahwa negara Turki bukanlah mayoritas penduduknya agama Kristen. Dalam statistik yang kita bisa lihat di Wikipedia di situ hanya sekitar 2% saja. Jadi 99,8% itu mayoritas Muslim dari golongan Sunni, Syiah dan juga dari golongan Muslim lainnya. Hanya 2% saja yang menganut agama Kristen. Nah, walaupun demikian saudara, kita melihat bahwa di zaman Paulus Antioquia ini menjadi tempat yang strategis di mana Injil Tuhan juga disebarluaskan di sana. Nah, sebelumnya kita melihat saudara bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan saja di Antioquia tetapi di daerah-daerah di luar Yerusalem. Itu disebabkan karena pekerjaan roh. Roh Tuhan sudah dicurahkan. Ya. Minggu lalu kita merayakan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus dengan bacaan dari Kejadian 11 tentang Menara Babel ya, di mana Tuhan mengacaukan bahasa di situ. Tetapi dalam Kisah Rasul pasal 2 kita melihat bahwa bahasa yang dikacaukan itu bisa dimengerti dan bisa diucapkan oleh orang-orang yang tadinya tidak menggunakannya. Dan dari situlah akhirnya Injil disebarluaskan ya ke daerah Mesir, ke Arab, ke Yordan, ke Asia Kecil, dan hari ini kita melihat ke Turki atau di Antioquia. Nah, pekerjaan roh itu sangat luar biasa saudara, walaupun masih ada sebenarnya keraguan dari orang-orang Yahudi bahwa mereka memiliki satu tradisi ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak bersunat begitu ya. Oleh karena itu Petrus yang digerakkan oleh Roh Kudus pergi ke Yope, dan di situ dia berdoa. Dalam doanya dia melihat ada layar turun saudara, layar turun, kemudian di situ ada binatang-binatang yang berkaki 4. Sementara dia memperhatikan layar itu dan dia mendengar suara, Petrus ambillah dan sembelihlah. Petrus menjawab, Tuhan, belum pernah sesuatu yang haram masuk dalam mulutku. Dan suara itu datang lagi, Petrus ambillah dan sembelihlah. Itu terjadi 3 kali. Sementara Petrus
memikirkan hal itu, tiba-tiba ada 3 orang sudah di depan pintu untuk menjemput dia. Dan orang ini diutus oleh Cornelius di satu tempat. Cornelius mengutus 3 orang untuk menjemput Petrus datang ke rumahnya. Dan ketika Petrus datang ke rumahnya Cornelius, mereka dibaptis oleh Roh Kudus semuanya di situ. Itu artinya mereka percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi persentuhan atau persekutuan atau pergaulan, dan itu menggelisahkan orang-orang, sebagian orang-orang Yahudi yang masih memegang tradisinya. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Petrus menjelaskan peristiwa itu, dan akhirnya semua orang bergembira dan menerima apa yang dikatakannya. Nah, sedangkan yang bacaan berikutnya, kita melihat bahwa berita tentang penyebaran Injil ini sudah sedemikian rupa tersiar sampai di Yerusalem. Para rasul dan para penatua di situ juga sangat antusias ingin melihat perkembangan dan pertumbuhan jemaat-jemaat yang baru. Nah, ada seorang rasul yang bernama Barnabas. Dia memutuskan untuk pergi ke Antiokhia dan menjemput Saulus, waktu itu belum bernama Paulus ya, menjemput Saulus untuk pergi ke Antiokhia memberitakan Injil dalam 1 tahun. Jadi poin yang pertama, kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibendung. Karya Roh Kudus tidak bisa dibendung oleh kekuatan apapun. Dia menembus tembok, menembus batas, menembus waktu. Sampai hari ini pun karya Roh Kudus masih bekerja dalam gerejanya dan dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat di sini, datang juga seorang yang bernama Agabus yang dipenuhi oleh Roh. Agabus juga berangkat dari Yerusalem, datang ke Antiokhia. Tetapi Agabus ini berbeda sedikit dengan para rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain, Barnabas, Petrus, Saulus, itu memberitakan tentang Yesus Kristus. Bagaimana Yesus Kristus itu hadir berkarya dalam kehidupan manusia. Dia mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi Agabus memberitakan pada waktu itu akan ada kelaparan besar di seluruh dunia. Ayat 28. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Saudara, apa yang harus dilakukan ketika ada nubuatan seperti ini? Kita melihat respon daripada para rasul atau orang-orang percaya pada waktu itu, atau murid-murid Tuhan, mengumpulkan sumbangan. Mengumpulkan sumbangan masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak ada dengan paksa. Tidak ada dengan satu keharusan begitu. Tetapi oleh kesadaran sendiri mereka mengumpulkan bantuan untuk orang-orang atau saudara-saudara yang berada di Yudea. Daerah Yudea adalah daerah pelayanan para murid dan pelayanan Tuhan Yesus di masa lalu, dan rupanya di situ yang terjadi kelaparan yang hebat. Belakangan kita juga lihat termasuk juga di Yerusalem. Kalau kelaparan di Yerusalem itu ada yang agak sinis menilainya. Bagaimana tidak lapar, bagaimana tidak miskin, karena setiap hari rumah dan tanahnya dijual dan dibagi-bagi dan untuk makan-makan saja. Nah, ada kritikan yang sinis begitu. Kalau kita baca kisah para rasul kan setiap hari ada orang yang menjual rumahnya, menjual tanahnya, mereka berkumpul dan akhirnya lama-lama mereka jatuh miskin. Tetapi tidak keseluruhannya seperti itu, saudara. Kita tahu bahwa kondisi alam
di Yerusalem itu tidaklah sama dengan di tempat kita. Kita dengan curah hujan yang tinggi dan selalu hijau di mana-mana, beda dengan di daerah itu. Lebih sering dilanda kekeringan dan juga wabah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang kedua di sini kita melihat satu respon, satu sikap yang sangat baik terhadap kebencanaan, terhadap kelaparan. Oleh karena itulah saya melihat ini penting, makanya PGI mengangkat tema ini atau menggunakan ayat ini sebagai suatu pemersatu dalam pemberitaan firman Tuhan di seluruh Indonesia, supaya orang-orang yang ada di Indonesia, kita yang ada di Bali, memiliki kesadaran tentang kebencanaan. Sewaktu-waktu bencana itu bisa menimpa kita. Seperti pada waktu lalu tiba-tiba ada gempa Seroja ya, yang menimpa NTT dan NTT Kupang dan Sumba dan daerah-daerah sekitarnya. Itu tentu mengagetkan buat mereka, karena sebelumnya belum pernah ada bencana seperti itu. Nah, saudara-saudara, biasanya kalau kita mendengarkan suatu nubuatan, terkadang bisa langsung percaya, bisa juga sama sekali tidak menggubrisnya. Nah, ambillah contoh misalnya, ketika ada COVID-19, kemudian negara-negara di dunia ini, di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia, berupaya sedemikian rupa untuk membuat vaksin. Dan akhirnya kita semuanya, ya walaupun belum semua ya, tapi targetnya kan semua nanti akan menerima vaksin. Tapi di tengah-tengah itu kan ada pergumulan bahwa jangan membiarkan dirimu divaksin. Karena dengan divaksin nanti kamu akan mendapatkan barcode. Barcode itu akan membiarkan identitas dirimu diketahui oleh banyak orang. Jadi belum ditambahi dengan penjelasan-penjelasan, di situ ada angka 666, ada antikristus. Jadi jangan membiarkan dirimu dimasuki chip ya, kode 666 itu adalah lambang antikris. Sehingga ini juga membingungkan, apakah kita menerima vaksin atau tidak. Kalau tidak terima vaksin, kalau virus ini semakin merajalela, ya orang lain yang sudah divaksin ya aman, ada kekebalan, ada imunitas dalam tubuhnya, sedangkan yang tidak divaksin itu tentu sangat rentan. Tetapi syukurlah saudara, gereja Bali khususnya dan gereja-gereja yang ada di Indonesia itu mendukung pemerintah dalam program vaksinisasi. Dan kita juga para rohaniawan khususnya untuk di Bali, para pendeta mendapatkan fasilitasi lebih awal dari yang lainnya. Dan saya kira seluruh pendeta di GKPB saat ini sudah menerima vaksin. Itu artinya apa saudara? Kita juga harus hati-hati terhadap nubuatan. Tidak semua nubuatan itu kan mengandung ingatan-ingatan yang membahayakan. Tetapi respon itu yang penting. Ketika Agabus mengatakan bahwa akan ada kelaparan, murid-murid atau rasul-rasul itu merespon dengan mengumpulkan bantuan. Dan itu respon seperti itulah yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia. Setiap kali ada kebencanaan dimanapun itu, apakah itu tsunami, gempa bumi, banjir, longsor dan seterusnya, PGI selalu menggerakkan gereja-gereja di Indonesia untuk ambil bagian. Dan kita di GKPB selalu berpartisipasi di dalamnya. Sehingga kemarin kalau tidak salah itu dengan kebersamaan kita di masa COVID ini, kita mungkin bisa mengumpulkan lebih dari kurang lebih 75 juta yang kita bisa kirimkan, sebagian ke Sumba dan sebagian ke Kupang di Gemit. Dan juga pakaian yang banyak sekali, sehingga ongkos ngirimnya saja saya dengar sekitar 6 sampai
Itu artinya respon dari orang Kristen, dari jemaat-jemaat di Bali dan di Indonesia itu sangat baik. Dan respon seperti ini adalah tanda akan adanya buah-buah roh, yaitu buah kasih untuk memberi bantuan dan pertolongan. Saudara, saya ingin mengkaitkan sedikit dengan introitus kita tadi tentang orang Samaria yang baik hati. Satu ciri khas buah roh adalah kasih, pengampunan, dan sukacita. Selebihnya saudara bisa lihat nanti dalam Galatia pasal 5 tentang buah-buah roh. Nah, di situ diceritakan ada orang Samaria yang berbelas kasihan kepada orang itu. Orang itu orang seperti apa, saudara? Ada orang yang sedang dirampok, kemudian dilukai. Dalam keadaan terluka itu tidak ada pertolongan. Ada rabi yang lewat, dia lihat, aduh kasihan. Ada imam yang lewat, aduh kasihan. Tetapi ada orang Samaria yang selama ini selalu dituduh orang yang berdosa, orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata orang Samaria ini memiliki belas kasihan di dalam dirinya. Dan orang Samaria inilah yang menolong orang yang dirampok itu. Dibawa ke tempat perawatan dan menitipkannya di situ dengan mengatakan, ini biayanya, kalau kurang nanti saya akan datang lagi untuk menolong. Jadi saudara, dalam dunia pandemik seperti saat ini, penting sekali bagi kita memiliki olas asih, perasaan berbelas kasihan. Pertama kepada diri kita sendiri. Saya membuat berita dalam WhatsApp group yang saya sampaikan ke majelis dan kepada semua sektor. Masa pandemik masih terjadi di antara kita, oleh karena itu kita dukung pemerintah, kita dukung Satgas Covid untuk tetap setia melakukan protokol kesehatan dimanapun. Tetap melakukan kegiatan-kegiatan supaya kita produktif, karena presiden atau pemerintah ingin menyeimbangkan. Di satu sisi ada kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, tetapi di satu sisi tetap waspada akan bahaya dan ancaman virus 19. Saudara-saudara, berbelas kasihan itu sangat dipentingkan dalam hidup. Dan saya melihat di GKPB Jemaat Bukit Doa ini sangat luar biasa. Dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dalam berbagai keterbatasan yang kita punya, kita masih bisa mensupport Yayasan Tabur Tuai. Sedikit masih bisa juga mensupport untuk di LRSA yang menangani anak-anak panti asuhan di situ. Dan juga masih ada kontribusi kita ke kantor sinode sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan bersama. Demikian juga kalau PGI mengadakan kegiatan-kegiatan, kita juga bisa berpartisipasi di dalamnya. Sangat diperlukan sikap yang berbelas kasihan seperti orang Samaria yang baik hati ini. Dunia ini, Indonesia, Bali, dan gereja kita sangat membutuhkan orang-orang yang bersikap seperti demikian. Mau mengumpulkan bantuan seperti yang dilakukan oleh para murid. Saudara-saudara, yang terakhir saya ingin menyaksikan bagaimana karya Tuhan di tempat ini. Saya melihat bahwa terjadi kebangkitan dengan kesadaran sendiri. Kami sebagai pelayan Tuhan berdua, ya, saya dengan Pendeta Paulina, membawa jemaat ini di dalam doa, gereja ini di dalam doa. Dan kemudian terjadi kebangkitan dari anak-anak sekolah minggu, remaja. Kita lihat bagaimana mereka dalam ulang tahun yang ke-24 Duta Kristama, mereka telah mengumpulkan sampah plastik. Dan sekarang ini sudah ada 5 karung, saudara, yang siap untuk diangkut ke bank sampah di MBM sebagai bentuk kecintaan kita akan Bali. Demikian juga mereka sudah menanam tanaman hidup atau apotek hidup dan juga pohon kelapa
sebagai simbol kecintaan terhadap bumi. Dan kegiatan anak-anak sekolah minggu remaja ini diikuti oleh PW Dian Kusawati, Bukit Doa. Dan mereka juga tidak ketinggalan, saudara. Oleh karena itu, habis ibadah saudara jangan pulang dulu. Saudara turlah di sini, di kawasan gereja ini, sudah turun ke bawah. Di situ saudara lihat ada apotik hidup, tanaman-tanaman itu anak-anak kita dan ibu-ibu kita. Nah, mereka setiap sore datang menyiram dan memberi pupuk. Itu adalah bentuk kecintaan kepada bumi dan kepada alam. Tetapi sekaligus juga kalau misalnya nanti itu berbuah ya, cabai, timun, kangkung dan sebagainya, kan bisa sedikit mengurangi beban di rumah tangga. Dan mudah-mudahan itu membawa dampak ke rumah. Saudara yang mungkin punya halaman yang lebih luas, atau mungkin ada pot-pot di situ ditanami, apakah dengan aneka apotek hidup atau dengan tanaman-tanaman hias yang lainnya yang membuat saudara lebih segar, lebih fresh. Itu bentuk kecintaan kita pada alam. Kemarin anak-anak pemuda dan remaja saudara mengadakan mini KKR debat ini. Saya melihat kuasa roh Tuhan bekerja, menyentuh setiap pribadi. Biasanya dalam setiap KKR kan orang itu lagunya lemes begitu, teriak-teriak segala macam. Tapi tadi malam biasa saja, seperti hari Minggu, tetapi disentuh setiap pribadi. Ya, kami berdua ya, pendeta sebelah sini, pendeta Paulin, saya sebelah sana. Yang bagian sana saya lihat itu setiap orang dijamah oleh kuasa Tuhan. Mereka merasakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Dan saya berharap saudara-saudara yang datang dalam ibadah yang kedua ini, saudara dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Apa ciri-ciri orang yang dijamah? Ciri-ciri orang yang dijamah oleh kuasa Roh Kudus adalah ada kerinduan untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Sama dengan orang-orang di Antioquia, 1 tahun mereka belajar secara sungguh-sungguh tentang kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu ketika ada ancaman, ketika ada bahaya, ketika ada kelaparan, mereka tidak memblame pemerintah, tidak menyalahkan pemerintah, tetapi mereka justru mengumpulkan bantuan untuk memberi pertolongan. Dan ini juga dilakukan oleh gereja-gereja yang ada di GKPB dan termasuk juga di Bukit Doa. Kita memiliki lumbung beras. Setiap hari saya cek, beras itu tidak pernah berkurang, selalu ada. Dan setiap kali saya katakan, saudara yang tidak punya beras, seusai ibadah silakan turun dan ambil beras. Dan begitu kalau menjelang habis saudara, datang lagi 1 karung, datang lagi 2 karung, datang lagi 50 kilo, datang lagi 100 kilo. Ajaib sekali yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia hidup, Dia bekerja, Dia menolong, Dia menyertai, Dia memberkati saudara semua. Kiranya Roh Kudus bekerja menyertai kita. Amin. Mari kita satu. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Dan ketika ada kelaparan, kesakitan, dan kesusahan, kami tidak berpangku tangan, tapi kami mengulurkan tangan kami memberi bantuan kepada mereka. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan di tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli melalui pujian
Kidung Jemaat 280, bait 1 dan ketiga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, dalam liturgi kita kalau habis nyanyian ini dilanjutkan dengan warta jemaat, tetapi kita mengikuti liturgi yang dari Bol Toli-Toli, kita akan menaikkan doa syafaat dulu, setelah itu baru dilanjutkan dengan warta jemaat. Dalam doa syafaat ini kita mengingat situasi kebencanaan di Indonesia, khususnya baru-baru ini di NTT, kemudian persekutuan gereja-gereja Kristen di Indonesia, dan yang terakhir adalah jemaat kita, jemaat Bukit Doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang kaya raya, yang melimpah dengan berbagai sumber kekayaan alam yang membuat kami yang hidup di Indonesia berbahagia. Tetapi di sisi lain kami juga melihat ada kerentanan-kerentanan di mana di negeri kami ada jalur-jalur gempa, ada juga tsunami, ada seroja, ada banjir, dan berbagai bencana lain. Biarlah kiranya kami tetap bersyukur akan negeri kami, mensyukuri pemerintahan kami, mensyukuri orang-orang Indonesia yang hidup di negeri ini. Biarlah kiranya kami bisa hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain, seperti yang ada di Puja Mandala ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai di daerah. Berkati TNI dan Polri, berkati Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, berkati semua pegawai negeri, pegawai pemerintah, berkati semua orang yang bekerja untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan di Indonesia. Biarlah kiranya di dalam segala keadaan yang dihadapi oleh bangsa kami, Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkatinya. Demikian juga pemerintahan yang ada di Pulau Bali, Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, para bendesa-bendesa adat dan klien-klien adat. Tuhan kiranya juga menyertai dan melindungi mereka. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang tergabung di dalam PGI yang kurang lebih ada 83 sinode. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga dalam setiap gerakan yang dimotori oleh PGI akan dapat didukung dengan baik, sehingga kesatuan dan keesaan tubuh Kristus melalui PGI akan dapat terwujud melalui kesaksian, pelayanan, dan juga persekutuan. Tuhan berkati Bapak Gomer yang menjadi ketua, Pak Gultom yang menjadi ketua PGI, Pak Diki sebagai sekretaris. Tuhan menyertai dan memberkati
mereka dan seluruh jajaran PGI dan juga PGIW yang ada di Indonesia. Dan saat ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan di GKPB Bukit Doa ini. Kami bersyukur dan ikut bergembira bagi saudara-saudara yang merayakan ulang tahun dari tanggal 31 sampai tanggal 5 Juni, yaitu Ibu Gusti Ayu Wartini, Bapak Selamat Haryanto Simarmata, Bapak Peter Klip Sipahelu, Ibu Winda Kristanti, Bapak Yeremias Hulu Komba, Ananda Sania Prasana Ola, Ananda Jeffrey Sahat Goras Simangunsong, Bapak Sarwono, Saudari Cika Silaban, Bapak Pratama Winawan, dan Bapak Edi Tanone. Itulah saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 31 Mei sampai tanggal 5 Juni. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita di hati mereka. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pernikahan, yaitu pada hari Senin tanggal 31 Mei, Bapak John R. Latu Peirisa dan Ibu Irene Korputi. Demikian juga hari Selasa tanggal 1 Juni, Bapak Ketut Budi Setiawan CL dan Ibu Diaken Putu Suwarniti. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita dan kebahagiaan ketika kedua saudara kami ini merayakan ulang tahun pernikahan. Sekiranya ada di antara kami sekalian di tempat ini atau di rumah masing-masing yang sedang juga merayakan ulang tahun di sepanjang minggu yang akan datang ini dan juga ulang tahun pernikahan yang tidak disebutkan namanya di sini, Tuhan Yesus kiranya memberi kebahagiaan kepada mereka semua. Kami bersyukur Bapa, di beberapa waktu yang lalu ada warga jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit, tetapi oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan, mereka sudah sembuh oleh jamahan-Mu, dan biarlah dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat mereka akan melayani Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa bagi seluruh warta liturgi yang sudah warta jemaat yang sudah diwartakan dalam liturgi ini, baik yang akan dibaca maupun yang tidak sempat dibaca, kiranya itu menjadi perhatian bagi seluruh warga jemaat, karena demikianlah kami merespon akan semua kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengingat juga saudara-saudara kami yang bekerja di kantor sinode, Pak Bishop, Pak Sekumba Bendahara, dan seluruh jajaran departemen dan pelayanan di jemaat-jemaat seluruh Bali. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkatinya. Bapa, inilah doa syukur kami dan pujian kami serta syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan agenda pelayanan seminggu depan dan warta jemaat. Untuk agenda pelayanan, mohon memperhatikan di handphone masing-masing karena sudah terkirim. Dan saya akan bacakan beberapa poin di warta jemaat. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara-saudari sekalian. Ibadah persekutuan wanita Dian Kristiawati di Bukit Doa akan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Juni 2021 jam 16 WITA, tempat gedung gereja lantai 6. Liturgos Ibu Imelda Sinaga, pelayan firman Ibu Janawati Hutapea.
Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan belajar membuat kue sederhana dari bahan bihun, jagung, dan pisang. Mohon perhatian bagi kaum ibu. Poin yang ketiga, telah lahir dari putri pertama keluarga Bapak Putu, Putra Amanda, dan Ibu Olivia pada hari Rabu 19 Mei 2021 di Rumah Sakit Puri Bunda Denpasar, dan diberi nama Filesia Amaris, ibu dan anak dalam kondisi sehat. Kemudian yang ketiga, pelayanan CD dan baptisan anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Juni 2021. Anak-anak yang telah mengikuti kelas katekesasi tahun sebelumnya dapat ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Poin yang kelima, pencalonan majelis untuk periode pelayanan 2021-2025. Mohon memperhatikan di handphone masing-masing jemaat, dan nama sudah tertera di dalam, ada 21 yang menjadi calon majelis bukit doa. Kemudian pemilihan majelis jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2021 jam 7.30 sampai jam 2 atau jam 14.00 di ruang Bukit Saitun lantai 2. Dan sosialisasi teknik pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Minggu 6 dan 13 Juni 2001 secara offline di lantai 2 pukul 10 WITA, dan Senin 7 dan 14 Juni 2021 secara online lewat Zoom meeting pukul 20.00 WITA. Mohon perhatian jemaat. Yang berikutnya, lumbung beras. Bagi jemaat yang membutuhkan beras, gereja menyediakan atau disebut lumbung beras selalu ada untuk jemaat. Bagi yang membutuhkan setelah ibadah ini bisa berhubungan dengan kantor sekretariat. Yang berikutnya, ucapan terima kasih pendeta majelis kepada jemaat yang telah memberikan persembahan kolekte, ucapan syukur dan perpuluhan untuk pelaksanaan pelayanan di Bukit Doa ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Untuk laporan keuangan, Bapak Ibu mohon memperhatikan di halaman 13. Bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, bisa hubungi langsung Bendahara Gereja Bapak Penatua Inyoman Tri Arjana. Demikian warta jemaat, dan kita akan lanjutkan untuk memberi persembahan. Sebelumnya saya tambahkan satu poin, saudara-saudara. Untuk kelas katekesasi yang baru, ada beberapa pertanyaan dari murid dan juga orang tua. Apakah boleh kalau anak-anak masih kelas 3 SMP untuk mengikuti pelajaran katekesasi? Saya katakan boleh. Mengapa boleh? Karena kedewasaan rohani itu tidak selalu diukur dengan umur. Apalagi di KPB ada wacana bahwa perjamuan kudus itu akan dibolehkan untuk anak-anak yang masih digodok dalam tim tata gereja, ya, apakah usia 12 tahun ke atas dan sebagainya. Sehingga sedikit juga ada perubahan di katekesasi apabila ada bapak ibu yang anak-anaknya rindu untuk belajar, walaupun sekarang ini kelas 3 SMP, pada saat di CD nanti itu sudah kelas 1 SMA. Jadi saya membolehkan. Jadi kelas baru dimulai dan perjalanan kelas ini adalah 1 tahun. Dan saya melihat murid-murid yang datang pertama ini sangat excited ya, dan mereka juga bertanya tentang teman-temannya yang masih di SMP. Ya, kalau dalam perjalanan yang lalu, saudara, rata-rata orang itu kelas 1 SMA belajar, kelas 2 itu CD. Tapi pandemik ini juga membuat kita kreatif, ya, sehingga anak-anak saat ini kan sementara masih belajar online, dan kalaupun katekesasi dengan online juga kami siap untuk melayani. Sekiranya ada di antara Bapak Ibu atau kerabatnya yang ingin mendaftarkan anak-anak untuk belajar, masih sangat terbuka. Demikian informasi tambahan. Terima kasih Pak Pendeta.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil kita mempersiapkan persembahan yang kita akan berikan, mari kita membaca landasan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam memberi. Kita berbaca dengan bergantian. Marilah kita memberi persembahan dengan penuh sukacita iman. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara merenungkan sesaat ungkapan Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Jemaat. Sementara persembahan dijalankan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 439 1 dan 1 sampai 3. Ya Allah Tritunggal, Engkau adalah sumber kehidupan yang telah melimpahi kami dengan berkat-Mu. Engkau telah mengajar kami memberi sebagian dari yang kami miliki untuk kepentingan pekerjaan pelayanan-Mu demi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Ada pula dari antara kami 12 jemaat-Mu yang tidak dapat memberi, tetapi kasih dan setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah di dalam kasih dan setia-Mu kami selalu belajar untuk mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan
gerejamu dalam sukacita tanpa pernah merasa khawatir akan janji pemeliharaanmu. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan dipermuliakanlah namamu. Amin. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam damai sejahtera Kristus pemerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Dalam perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita nutup ibadah kita dengan Kidung Jemaat 249, 1 dan 2. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.